Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang cara mendaftar repositori di Sherpa Open Door. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar repositori di mesin pengindeks yang lain, yaitu adalah BASE. BASE ini sendiri adalah singkatan dari Bielefeld Academic Search Engine, yaitu adalah mesin pencari yang dimiliki oleh Universitas Bielefeld yang berada di Jerman. BASE ini adalah salah satu mesin telusur yang paling produktif di dunia, khususnya untuk sumber daya web akademis. Jadi BASE ini menyediakan hampir 150 juta dokumen atau lebih dari 7.000 sumber. Jadi koleksi yang di BASE ini adalah koleksi kumpul-kumpulan dari berbagai macam sumber. Jika nanti repositori dari teman-teman terindeks di BASE, maka yang terindeks bukan hanya nama repositori, tapi juga kontennya. Jadi ini ada beberapa perbedaan antara Sherpa Open Door dan BASE. Jika Sherpa Open Door itu hanya mengindeks atau mendata dari repositori Anda, tapi jika di BASE ini selain mendata repositori, BASE juga akan mengharvest konten-konten atau artikel-artikel yang ada di dalam repositori. Ya, seperti itu. Lalu yang lain adalah BASE juga bisa memberikan tool klaim terhadap dokumen-dokumen yang ada di BASE. Jadi untuk penulis, peneliti, dosen yang mungkin tulisannya bisa muncul di BASE, bisa melakukan klaim terhadap dokumen yang bersangkutan. Untuk klaimnya nanti bisa menggunakan harus daftar dulu di dalam BASE, lalu bisa menggunakan dari ORCID ID seperti itu. Baik, langsung saja kita akan melakukan pendaftaran. Silakan teman-teman buka alamat dari BASE ini, alamatnya di www.basemainsearch.net ya. Nah, jika sudah seperti ini, silakan klik menu Suggest Source ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti sebelum kita melakukan pendaftaran. Jadi BASE ini ingin memastikan bahwa repositori yang Anda daftarkan itu benar-benar belum ada di mesin pencari BASE. Caranya bagaimana? Caranya Anda harus coba cari di kotak pencarian ini, misalkan website dari repositori Anda, seperti itu ya. Jadi misalkan seperti eprints.kampus.ac.id. Ya, ini dicoba aja, ada atau tidak. Oke, tidak ada. Saya coba misalkan repositori.dinamika.ac.id. Ya, ini muncul data-datanya, berarti sudah terdaftar. Otomatis kalau sudah terdaftar ya berarti tidak bisa melakukan pendaftaran kembali. Tapi jika belum, maka kita bisa melanjutkan lagi ke proses yang kedua. Proses yang kedua ini adalah kita dianjurkan melakukan validasi terhadap OAI dari repositori yang kita miliki. Pada video di Sherpa Open Door saya sudah jelaskan tentang OAI. OAI ini adalah Open Access Initiative, di mana melalui OAI inilah BASE bisa bisa mengambil data-data atau konten-konten di repositori Anda. Baik, kita akan klik Validate the OAI Interface. Baik, saya akan coba masukkan OAI dari repositori. Nah ini kampus XZ ini. Saya akan tes dulu ya. Paste. Kita klik Validate. Error. Nah, berarti memang ini OAI-nya karena memang tidak bisa diakses oleh BASE ya, karena ini posisinya ada di lokal ya, bukan di internet ya. teman-teman. Sekarang saya akan coba OAI dari Universitas Dinamika.
kita klik validate. Kita tunggu beberapa saat hingga base menampilkan konfirmasi apakah OAI tersebut valid atau tidak. Jadi teman-teman, jika nanti memang OAI dari teman-teman itu mengalami masalah atau error, base menampilkan keterangan error, berarti itu harus diperbaiki dahulu OAI-nya. Saya tidak tahu apakah itu karena jaringan atau memang karena sesuatu hal yang menyebabkan base OAI validator ini tidak bisa mengakses OAI Anda. Ini bisa kita lihat bahwa OAI dari repository dinamika ini bisa terbaca sukses oleh base. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa melanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu mendaftarkan repository kita. Baik, langsung kita klik saja Suggest New Source. Di sini isiannya hampir mirip-mirip dengan Sherpa Omodore ya teman-teman. Jadi ada nama of source, atau kita bisa bikin nama repository, lalu URL of source, URL dari repository kita, lalu ada OAI base URL, lalu ke bawah juga ada koordinatnya. Sama kemarin kita di Sherpa waktu video di Sherpa Omodore, kita juga harus masukkan koordinat dari latitude dan longitude. Nanti kita juga akan menggunakan fasilitas dari Google Maps untuk mencari latitude dan longitude dari kampus kita. Baik, langsung kita isi saja. Name of source, kita masukkan repository Universitas XYZ. Itu ya. Baik ya. Jika sudah seperti itu, kita klik I confirm that the source is not indexed in base. Baik ya. Selanjutnya adalah URL of source. Ini kita masukkan alamat dari repo kita. Eprin. Kita tambah HTTP ya teman-teman. Berikutnya adalah type or content. Type or content ini kita pilih dari tipe repository kita. Kita bisa pilih. Baik teman-teman, pada tipe atau konten ini silahkan teman-teman bisa memilih yang mana ya, boleh. Itu kita pilih yang insulan repository. Berikutnya adalah open access. Di open access ini teman-teman bisa menentukan apakah konten dari repositorinya itu tidak ada sama sekali, ada beberapa, lebih banyak open access-nya, atau semuanya adalah open access. Baik, saya akan coba some mungkin ya, karena memang tidak semuanya open access. Tergantung juga, Anda pilih semua juga boleh, mainly boleh, seperti itu. Open access set, saya kosongin saja, kita kosongin saja. Kemudian adalah OAI base URL. Di sini kita kopikan alamat OAI kita. Baik, kita masukkan ke OAI base URL, kita paste, Ctrl V. Kemudian setelah itu di bawahnya ada lagi I have validated the OAI interface. Jadi saya sudah memvalidasi OAI menggunakan oval ya. Jadi sudah dikonfirmasi bahwa OAI-nya sudah berjalan dengan baik. Berikutnya adalah repository software. Silakan masukkan nama repository yang Anda gunakan. Eprints, jika memang Eprin, otomatis OAI base URL-nya seperti ini ya teman-teman, ada /cgi/OAI2. Jika nanti menggunakan DSpace atau Omeka atau mungkin Setiadi, ada kemungkinan OAI base URL-nya akan berbeda dengan Eprin. Setelah repository software, berikutnya adalah classification. Teman-teman bisa memilih klasifikasi atau klasifikasi apa yang digunakan di repositorinya, DDC atau LCC. LCC ini Library of Congress Classification. Di tempat kami saya menggunakan DDC ya, tapi kalau untuk default bawaan dari Eprin adalah Library of Congress Classification. Jadi kita bisa isi LCC, boleh. Kemudian further information, jadi mungkin ada informasi tambahan yang berhubungan dengan repositori Anda.
Street. Nah, coba baru kita mengisikan informasi detail tentang universitas Anda. Kode pos, city, kota, country, negara. Baik ya, seperti ini. Kemudian adalah koordinat. Baik, kita akan langsung buka Google Maps. Dari sini silakan Anda cari posisi dari kampus Anda masing-masing. Jika saya mencari adalah Universitas Dinamika. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada Universitas Dinamika atau Stikom Surabaya dulunya ya. Berarti ada icon dengan bentuk lokasi ini. Jika memang posisi ini sudah benar, maka kita bisa langsung mengcopy koordinat latitude dan longitude. Di mana tempatnya? Tempatnya bisa kita lihat di atas. Di atas ini di bagian URL itu ada kode -7.311 5388, ya. Jadi posisi latitude itu sebelum koma. Jadi yang kita copy adalah -7.311 5388. Kita copy. Kemudian kita paste di sini, kita paste, kita tempelkan di latitude. Untuk longitude itu kita entrikan setelah tanda koma yang pertama. Jadi kalau di sini berarti kita copy dari 112.780.2451 stop. Jadi setelah 1 itu ada koma lagi, jadi berhentinya di situ. Jadi 112.780.2451. Ini adalah posisi longitude. Baik, kita blok, kemudian kita kontrol atau kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke base. Kita di sini kita klik kanan, paste. Baik, selanjutnya adalah pengisian nama. Silakan masukkan nama Anda atau nama pengelola repositori ya. Email masukkan email Anda. Boleh email pribadi atau email institusi, lebih baik. Message ini pesan. Ini ada copy, centang. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan copy dari pesan ini, bisa Anda centang. Jika tidak, juga tidak perlu. Data protection notice. Jadi ini kita harus centang karena dia ada tanda bintang di sini, wajib diisi. Kemudian ada price. Price ini kita harus masukkan sesuai dengan yang digambar ini. Sys low SO UUE. Tampilan price ini mungkin juga akan berbeda di tempat di komputer yang lain juga akan berbeda tampilannya. Jadi kalau di sini seperti ini, mungkin di komputer Anda tulisannya berbeda. Jika sudah, tinggal Anda klik submit. Sampai di sini proses pendaftaran di base itu sudah selesai. Jadi Anda tinggal menunggu email konfirmasi dari base tentang status pendaftaran Anda. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Caranya tidak rumit ya, mudah sebenarnya caranya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga repositori teman-teman bisa cepat terindeks di base. Saya akhiri sampai di sini. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.